Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Misrah Nurillah dari jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Di sini saya akan memaparkan komponen-komponen dari bab 1 atau pendahuluan dalam mata kuliah Metodologi Penelitian. Selamat menonton. A. Merumuskan judul dan permasalahan penelitian. 1. Isu-isu kontemporer dalam pendidikan. Isu-isu kontemporer atau permasalahan yang diangkat dalam pendidikan antara lain berkenaan dengan bidang A. Tenaga kependidikan. Contohnya, kinerja kompetensi guru masih jauh di bawah standar isi dan proses. Terjadi penumpukan tenaga pendidik di kota, tetapi di pedesaan dan terpencil sangat kekurangan, dan sebagainya. Dari bidang kedua adalah dari aspek peserta didik itu sendiri. Contohnya, ketidakstabilan emosi sehingga sering bentrok dengan sesama teman, keaktifan peserta didik dalam berdiskusi yang masih minim, peserta didik yang masih memiliki sifat bosan belajar, dan sebagainya. Yang ketiga adalah dari aspek lingkungan pendidikan. Contohnya, tempat tinggal peserta didik yang jauh dari sekolah, lingkungan yang akan tabu atau tidak peduli dengan pendidikan. Dan yang keempat adalah kurikulum dan sistem pendidikan. Contohnya, kurikulum yang sering berubah-ubah sehingga membingungkan akan sistem pendidikan setiap ajaran baru. Yang kedua adalah sistem pendidikan yang belum maksimal. Itulah beberapa permasalahan pendidikan yang dapat saya contohkan, dan masih banyak lagi permasalahan-permasalahan pendidikan lainnya. Yang kedua adalah kriteria pemilihan judul serta contoh. Menurut Mardalis, dalam menetapkan judul penelitian perlu diperhatikan beberapa aspek seperti 1. Judul penelitian yang menarik minat peneliti. Judul yang dipilih mampu dilaksanakan peneliti. Judul hendaknya mengandung kegunaan praktis dan penting untuk diteliti. Dan judul yang dipilih hendaknya cukup data tersedia dan hindari terjadinya duplikasi judul dengan judul lain. Contoh judul penelitian yang saya ambil adalah pengembangan media pembelajaran IPA berupa kartu domino pada materi struktur dan fungsi tumbuhan kelas 4 di SD dan MI. Yang ketiga adalah dasar-dasar menyusun latar belakang. Ada beberapa dasar-dasar dalam menyusun latar belakang seperti landasan filosofis, yaitu latar belakang yang akan dibuat memuat filosofi atau klarifikasi tentang hakikat, keberadaan, atau fenomena yang berkaitan dengan masalah penelitian. B. Landasan historis. Latar belakang yang akan dikemukakan berlandaskan historis, yaitu kejadian yang terjadi di masa lampau dan menghasilkan efek pada masa sekarang. C. Landasan yuridis. Latar belakang berlandaskan atau peraturan-peraturan yang berlaku. Jadi dalam menuliskan latar belakang, kita harus mencari landasan hukum yang berlaku seperti jika di negara kita, yaitu Undang-Undang Dasar. D. Landasan empiris, yaitu data-data nyata, kondisi kekinian yang ada di lapangan atau lingkungan. Landasan empiris dapat digali melalui kajian pustaka, observasi, atau melalui wawancara. 4. Tahapan penyusunan latar belakang. Ada beberapa tahapan dalam penyusunan latar belakang. 1. Menemukan masalah di lingkungan. Sebelum membuat judul, maka sangat penting untuk mengikuti alur yang sudah ada, yaitu dengan menemukan masalah untuk pembuatan skripsi. Yang kedua adalah mencari data pendukung. Setelah menemukan masalah yang dicari, maka langkah selanjutnya yaitu menemukan data-data pendukung yang menunjukkan bahwa terjadi masalah dalam penelitian tersebut. Contohnya saja di dalam kelas di suatu sekolah. Yang ketiga adalah mencari solusi dari masalah yang telah ditentukan. Ketika ada masalah, maka langkah selanjutnya yaitu mencari solusi dari masalah tersebut. Yang keempat adalah menyimpulkan sebagai hipotesis sementara bahwa solusi yang diberikan dapat mengatasi masalah. Langkah terakhir yaitu setelah menuliskan masalah, yaitu mencantumkan data-data pendukung dan menentukan solusi yang didukung oleh teori-teori serta penelitian terdahulu atau menuliskan kesimpulan. B. Mengidentifikasi masalah penelitian pendidikan. Sebelumnya, di sini kita harus mengetahui apa itu pengertian identifikasi masalah.
di mana identifikasi masalah merupakan kegiatan untuk mendeteksi, melacak, dan menjelaskan berbagai aspek permasalahan yang berkaitan dengan topik penelitian dan masalah yang akan diteliti. Di sini saya mengambil contoh identifikasi masalah dari judul penelitian pengembangan media pembelajaran IPA berupa kartu domino pada materi struktur dan fungsi tumbuhan kelas 4 SDMI. Dari judul tersebut, sedikitnya dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut. Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut. 1. Pendidik kurang kreatif dalam pembelajaran, perlu adanya inovasi dalam media pembelajaran. 2. Kurangnya media pembelajaran untuk mata pelajaran IPA. 3. Belum dikembangkan media pembelajaran berupa kartu domino. 4. Peserta didik kurang berantusias dalam proses belajar mengajar dikarenakan media pembelajaran yang membosankan. C. Batasan masalah penelitian pendidikan. Batasan masalah adalah ruang lingkup masalah atau upaya membatasi ruang lingkup masalah yang terlalu luas atau lebar sehingga penelitian itu bisa lebih fokus untuk dilakukan. Hal ini dilakukan agar pembahasannya tidak terlalu luas kepada aspek-aspek yang jauh dari relevansi sehingga penelitian itu bisa lebih fokus untuk dilakukan. Contoh batasan masalah penelitian dengan judul yang sama pada identifikasi masalah tadi adalah: berdasarkan identifikasi masalah yang telah dikemukakan di atas, maka penulis membatasi masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut. 1. Produk media pembelajaran yang dikembangkan adalah dalam bentuk kartu domino. Media pembelajaran berupa kartu yang akan dikembangkan hanya menyangkut pelajaran IPA dengan materi struktur dan fungsi tumbuhan. 2. Penulis hanya melakukan penelitian di kelas 4 di Min 7 Bandar Lampung, SDN Kupang, Kota Teluk Betung Utara Bandar Lampung, dan MI Pajajaran. D. Rumusan masalah penelitian pendidikan. Suatu rumusan masalah itu ditandai dengan pertanyaan penelitian yang umumnya disusun dalam bentuk kalimat tanya. Pertanyaan-pertanyaan tersebut akan menjadi arah kemana sebenarnya penelitian akan dibawa dan apa saja sebenarnya yang akan dikaji atau dicari tahu oleh si peneliti. Contoh rumusan masalah dengan judul skripsi yang sama pada materi tadi adalah yaitu berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut. 1. Bagaimana kelayakan pengembangan media pembelajaran berupa kartu domino pada materi struktur dan fungsi tumbuhan kelas 4 SDMI? 2. Bagaimana respon peserta didik terhadap pengembangan media pembelajaran berupa kartu domino pada materi struktur dan fungsi tumbuhan kelas 5 SDMI? E. Tujuan penelitian. Secara umum, tujuan penelitian pendidikan adalah untuk menemukan prinsip-prinsip umum atau penafsiran tingkah laku yang dapat dipakai untuk menerangkan, meramalkan, dan mengendalikan kejadian-kejadian dalam lingkungan pendidikan. Contohnya, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut. A. Untuk mengetahui kelayakan pengembangan media pembelajaran berupa kartu domino pada materi struktur dan fungsi tumbuhan kelas 4 SD atau MI. B. Untuk mengetahui respon peserta didik terhadap pengembangan media pembelajaran berupa kartu domino pada materi struktur dan fungsi tumbuhan kelas 4 SDMI. Dengan kata lain, tujuan penelitian ini merupakan jawaban dari rumusan masalah sebelum materi tujuan penelitian ini. F. Manfaat penelitian. Manfaat penelitian adalah keuntungan atau potensi yang bisa diperoleh oleh pihak-pihak tertentu setelah penelitian kamu selesai. Pada umumnya, manfaat penelitian dibagi menjadi dua, yaitu manfaat teoritis atau akademis dan manfaat praktis. Contoh manfaat penelitian ini adalah manfaat penelitian ini sebagai berikut. A. Manfaat teoritis. Hasil penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan keilmuan dalam mengembangkan media pembelajaran berupa kartu domino. B. Manfaat praktis. 1. Bagi peserta didik, memberikan pengalaman langsung peserta didik, membantu mempermudah dalam memahami materi pembelajaran dan mencapai kompetensi, menumbuhkan motivasi dan daya tarik peserta didik terhadap pelajaran IPA. 2. Bagi pendidik, yaitu membangun komunikasi pembelajaran yang efektif antara pendidik dan peserta didik, memberikan alternatif bahan pembelajaran kepada pendidik untuk dapat mengembangkan bahan ajar,
bagi peneliti untuk dapat menambah pengalaman, menambah wawasan dan pengetahuan khususnya tentang pengembangan media pembelajaran berupa kartu domino yang diharapkan dapat digunakan sebagai bahan acuan dalam pembelajaran konvensional di kelas. G. Komponen penelitian pengembangan. 1. Yaitu spesifikasi produk. Spesifikasi sebagai suatu uraian terperinci mengenai persyaratan kinerja barang, jasa atau pekerjaan seperti kualitas, material, metode kerja, dan standar kualitas pekerjaan dan lain-lain yang harus diberikan penyedia. Maka dari itu, spesifikasi produk dalam penelitian pengembangan adalah rincian kualitas atau bahan produk dalam penelitian tersebut. 2. Asumsi dan keterbatasan. Asumsi adalah pernyataan yang dapat diuji kebenarannya secara empiris berdasarkan pada penemuan, pengamatan, dan percobaan dalam penelitian yang dilakukan sebelumnya. 3. Definisi operasional. Definisi operasional adalah pernyataan yang menerangkan tentang definisi cara ukur, alat ukur, hasil ukur, dan skala ukur dari variabel-variabel yang akan diteliti. Baiklah, sekian dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.